Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan yang mas atas segala limpahan nikmat karunia dan segala sesuatunya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa melakukan kerja kita sehari-hari, bisa beraktivitas, terutama bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai saat kita berumur 4 bulan di dalam perut mak kita, saat itu pula Allah tiupkan ruh. Allah tetapkan 4 perkara, umur kita, rezeki kita, baik dan buruk kita, celaka ataupun bahagia kita. Lalu Allah ambil sumpah kita untuk yang pertama kalinya, kata Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhanmu? Lalu kita menjawab qalu bala syahidina. Maka hingga detik ini, selagi makhluk-makhluk Allah tersebut memiliki nyawa, kehidupan pada diri dan tubuhnya, niscaya takkan pernah lepas dari nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lapang, sempit, sangenek, banyak, sedang berduka ataupun berbahagia. Kita syukuri atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, agar kita termasuk orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengingatkan kita, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tak pandai berterima kasih kepada Tuhannya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menafsirkan lakanud dengan penjelasan, yakni wallazi ya'udul masa'iba wa yansan na'am. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dimaksud dengan lakanud, yang dimaksud dengan ingkar, tak pandai berterima kasih, yakni orang-orang yang sibuk menghitung musibah demi musibah, lalu melupakan nikmat demi nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bangun rasa qanaah, rasa syukur, berterima kasih atas apa yang telah Allah anugerahkan, Allah berikan kepada kita, agar kita termasuk orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tidak terusir dari telaganya Al-Haud yang berasal dari telaga Al-Kautsar, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan berusaha semaksimal mungkin mengikuti ajaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembari memperbanyak ucapan salawat, terutama di hari Jumat tadi, hari yang mulia Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari, wa hajjul fuqara, hajinya orang-orang fakir, wa aidul masakin, dan hari rayanya orang-orang miskin. Hari Jumat itu penghulunya para hari dan hajinya orang-orang fakir, serta hari rayanya orang-orang miskin. Dan Allah turunkan cahaya, rahmat, karunia, ampunan pada hari tersebut dan merupakan hari raya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada hamba. Semoga apa yang kita lakukan, terutama di dalam majlis yang mulia ini, Allah ridhoi dan kita mendapatkan pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat lalu di depan taman-taman surga, maka mampirlah. Qalu wa maridul jannah. Bertanya salah seorang sahabat kepada Nabi, apa taman-taman surga Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala hilaquz zikri. Taman-taman surga adalah halaqah majlis kelompok zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik majlis Al-Quran, baik majlis zikir ataupun majlis ilmu lainnya yang dibicarakan perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah, yang mendatangkan ridha, ampunan, rahmat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan dengan hilaquz zikri. Jadi rugi kalau ada di dekat rumah kita taman surga, mungkin setiap Jumat malam atau setiap malam-malam lainnya kita tak mau mampir sehingga hadir ikut berada di taman-taman surga tersebut. Nak Ustaz Kondang, nak Ustaz Kandang yang menyampaikan selama perkara yang disampaikan adalah kebaikan dan ada faedah, ada ilmu, ada sesuatu perkara yang bermanfaat, terutama perkara din, agama, maka hadirlah, kecuali kita memiliki uzur atau hal-hal lain yang menyebabkan kita tak bisa hadir di dalam majlis ilmu tersebut. Jangan ke taman jalur aja, jangan ke taman-taman yang lain aja, umah, copek, berencana dan lain sebagainya. Tapi kita lupa ada taman-taman surga di dekat rumah kita, lalu kita kurang hadir daripadanya. Padahal orang-orang yang hadir di majlis ilmu mendapatkan dua keutamaan. Satu, doanya diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia dimintakan ampun oleh malaikat Allah, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan, di sungai, di Kuantan. Malaikat menaungkan sayapnya kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih dan beristighfar untuk orang-orang yang berada di majlis ilmu dalam rangka mencari ilmu, pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan kehidupan yang tak kunjung bergeser dari diri kita, dari keluarga kita dan lain sebagainya, maka sering-sering hadir ke majlis ilmu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di medsos, tapi di majlis ilmu, karena ada makhluk yang tak pernah melanggar perintah Allah yang bernama malaikat yang mengaminkan doa orang-orang yang berada di majlis ilmu Allah tabaraka wa taala. Dan berdoa kepada Allah, adukan kepada Allah dalam hati kita segala persoalan kehidupan, segala perkara yang sedang kita hadapi, meminta solusi jalan keluar kepada Allah. Ya Allah, hendak tolong dan lero cendekogo, tolong segera berikan solusi, segera berikan jalan keluar agar aku bisa tenang dalam beribadah dan menjalani kehidupan ini. Umpama Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu doa dari salah seorang ulama Syam, salah satu negeri Syam itu adalah Suriah. Salah satu doanya yang cukup masyhur, Allahumma rizukna kama tarzukul bugas. Ya Allah, berikan aku rezeki sebagaimana engkau memberikan rezeki kepada bugas. Bugas itu adalah anak burung gagak yang baru manute dan bulunya nak hitam tapi putih. Lalu induan mau mencari makan tehnya. Nengok-nengok jauh aja nya, ndak di doken dero, ndak di apa namanya apa tuh? Ndak bintang dero. Kalau ayam itu sebelum kan di apa kopak dero bilangnya biar cepet kau yang bulu biar cepet kau yang tindak lah. Karena dia merasa itu bukan anaknya, bukan darinya, bulu beda.
Tapi yang pernah kita pitona, yang pernah kita ambil sepadan tanahnya, atau tobek ladangnya, atau upahnya, atau gajinya, atau lain sebagainya, atau hak-haknya, maka dosa orang tersebut akan dipindahkan kepada kita sebagai hukuman atas apa yang telah kita lakukan. Maka itulah orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang merasa membawa banyak pahala namun ternyata habi dan dia dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mampu mendapatkan ridha dari Allah, bahkan dalam satu kisah dikatakan ada seorang wanita malam, wanita pelacur, dimasukkan ke dalam surga hanya karena dia memberikan anjing minum yang sedang kehausan. Bahkan suatu ketika penduduk surga bercerita, lalu ditanya, apa yang menyebabkan engkau, kenapa engkau bisa berenang-renang bareng orang di surga Allah? Apa katanya? Karena dia pernah membersihkan duri yang ada di jalan atau ranting yang ada di jalan. Hanya karena membuang duri, membuang ranting, atau mungkin perkara-perkara lain, benda-benda lain yang mengganggu jalan orang banyak, lalu kita buang, boleh jadi itu yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kan lomak dimasukkan daripada hanya masuk ke dalam surga. Kalau dimasukkan berarti kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau masuk barangkali melalui proses-proses tertentu, dan ini cukup melelahkan ketika kita menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu ada dua, ada syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebelum kita dimasukkan ke surga atau neraka, ketika proses yaumul mahsyar. Ada syafaat dari makhluk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin dari orang-orang soleh, mungkin dari kawan dokek, dan dia bisa mengeluarkan awak dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah kawan dokek, kawan akrab yang soleh, yang taat, karena boleh jadi kalau seandainya na'udzubillah kita masuk neraka, hanya bisa mengeluarkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, ya Allah, mana si fulan, mana si fulana? Dulu kami kodok masa mau nongar wirid petang Jumat di Masjid Taqwa, atau kami kodok BKMT poi sama mah. Habis nak do, jadi Allah, nya di neraka. Maka kawan yang dekat tadi, kawan akrab kita tadi, bisa memberikan syafaat pertolongan, meminta kepada Allah agar kita dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mampir dulu ke neraka hendak langsung ke surga, maka akan ada tanda hitam di dahi untuk membedakan mana yang langsung ke surga, mana yang dibakar dulu di neraka. Setelah diambil lalu dimandikan di narul hayat, sungai kehidupan, baru dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti di situ terjadi dialog antara penduduk surga yang lama dengan penduduk surga yang baru masuk. Ada yang bertanya, masalahkakum fis saqar? Apa yang menyebabkan engkau masuk ke neraka saqar? Lalu dia mengatakan, lam nakum minal musallin. Kami dahulu termasuk orang-orang yang tidak mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka segala ketentuan takdir yang Allah berikan, apakah soal rezeki, apakah soal-soal yang lainnya, musibah, ujian kebahagiaan, juga ujian kesempitan, kesusahan dan lain sebagainya, kalau kita sikapi dengan rasa berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, meyakini ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan mendapatkan kedamaian, kenikmatan, ketenangan dalam hidup dan kehidupan ini. Namun sekiranya kalau kita selalu sibuk membandingkan kehidupan kita, rezeki kita, nikmat kita dengan orang lain, maka yang akan kita hadapi di dalam kehidupan ini adalah selalu kegundahan, selalu tidak pernah merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Onek dek tunggang tunggi samboyang tapi payah je di umpama. Onek dek tunggang tunggi beribadah tapi masalah gondak je selesai. Bayangkan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan sakit, ditinggalkan oleh anak istrinya, hanya satu orang yang menemaninya, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, orang kampungnya dikucilkan,
karena penyakit yang menimpa dirinya, tapi mampu menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Untuk itu tidak hanya badan awak, fisik awak perlu makan, maka rohani kita juga perlu diberi makan agar kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa diberi makan ruh awak tadi, rohani awak tadi? Dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan Allah hati kita akan merasa tenang. Dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Kalau HP go mungkin tak lupa dari tangan awak, minimal sehari tu baca satu ayat atau dua ayat dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar kelak meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang fitnah HP ini lebih berbahaya dari fitnah yang lainnya. Maka jangan tinggalkan diri kita dari membaca Al-Quran, dari membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui mushaf, melalui Al-Quran yang sudah dimushafkan atau dicetak. Apakah dari HP? Namun yang lebih utama adalah dari mushaf yang mungkin sudah banyak di rumah-rumah kita. Satu hari minimal satu ayat, dua ayat atau satu lembar, dua lembar dan lain sebagainya. Agar kita sudah memberi makan ruhani kita dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dan ketiga dengan nasihat dari orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita. Kadang kita tongkar, godang hati, berbangga diri dengan apa yang sudah kita miliki, sehingga lupa akan perkara-perkara lainnya, dan ini akan menjerumuskan kita dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit orang soleh, orang taat, orang pintar adalah ujub yang diberikan oleh iblis laknatullah. Sifat atau sikap ujub merasa lebih elok, lebih soleh, lebih taat, lebih tahu, lebih paham, sehingganya tidak mau menerima kritikan, saran, masukan, nasihat dari orang-orang yang mungkin bermaksud memberikan kebaikan kepada dirinya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Karena itu mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita soal rezeki ini, soal nikmat ini, soal karunia yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita telah mampu menjadikan diri kita benar-benar tauhid rububiyah kita, bahwa kita mengimani dan meyakini yang mengatur, memelihara, memberi rezeki, yang mencipta, yang mengelola, yang memanage alam ini dan seisinya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidaklah suatu perkara menimpa seorang mukmin jadi Allah meyakini itulah terbaik untuk dirinya. Apakah kebahagiaan, apakah kesedihan, semuanya ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Tinggal kita mau berfikir atau tidak, mau menerima atau tidak atas hal-hal yang Allah uji kita, apakah dengan kebahagiaan, apakah dengan kesusahan, yang demikian itu hanyalah sebagai bentuk tanda cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada nak bertanya, kamu silahkan menjelang waktu solat Isya. Tidaklah yang berbicara lebih paham, lebih tahu daripada mendengar. Itu hanya ulang-ulang kaji. Kalau ada yang salah diluruskan dan lain sebagainya. Kalau ada mama kami, nenek kami, abang-abang kami. Yang harap tadi kan juga. Yang harap tadi lambatan dulu tak ada ya. Allah memberikan akal dan iman kepada kita sama dengan orang kantor, pegawai dia unda de kantor konda tersorang ya aja nyawa nang gunung nelok ko nang gunung buruk ko ang pokoknya. Maka rezeki yang Allah sudah takdirkan kepada kita, akal dan iman yang sudah Allah berikan kepada kita, dia menjadi barometer, menjadi motor penggerak. Apakah kita mampu, mau, mendapatkan rezeki yang sudah Allah takdirkan dengan cara halal ataukah dengan cara yang halal? Allah memberikan, menakdirkan kebaikan dan keburukan, semuanya adalah dalam rangka menguji keimanan kita kepada Allah. Adakah kita mampu melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah, yang disuruhnya, ataukah kita terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang? Intinya bagaimana iman dan akal kita untuk berpikir
mengendalikan perkara yang demikian. Kita nak dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Allah berikan pilihan surga dan neraka, juga Allah berikan akal dan iman. Kalau nak ke surga, ikut jalan lah. Kalau nak ke neraka, ikut jalan. Silahkan pilih. Allah tidak membebankan sesuatu, melainkan pasti kita sanggup menghadapinya. Karena orang lubang, kalau nak kue, bisa ditanyakan kepada penceramah berikutnya. Banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.